Kajian dan Advokasi Kerakyatan Raya Indonesia bersama dengan sejumlah LSM seperti IAKMI, Komnas PT, YLBHI, KRB, dan YLKI mendesak Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk segera mencabut Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Roadmap Produksi Industri Hasil Tembakau tahun 2015-2020. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat khususnya anak-anak Indonesia dari bahaya industri rokok. Pak Denny tadi, akhir tahun kita menyampaikan catatan akhir tahun itu tentang terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Roadmap Produksi Industri Hasil Tembakau tahun 2015-2020, Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyatan Raya bersama dengan sejumlah koalisi rakyat bersatu melawan kebohongan industri rokok seperti Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Komnas PT, Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau Sabta, YLKI, YLBHI, dan LSM lainnya, mendesak Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk segera mencabut peraturan menteri tersebut. Direktur Raya Indonesia Heri Haryansyah mengatakan peraturan tersebut akan menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia SDM di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi masalah dan penting disorot di dalam permen tersebut adalah peraturan meniadakan elemen pertimbangan kesehatan, mendorong produksi jumlah produksi rokok 5-7% per tahun, menjadi 524,2 miliar batang pada tahun 2020, serta rokok kretek sebagai warisan budaya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, Heri menilai peraturan Menteri Perindustrian dapat digolongkan sebagai perbuatan semena-mena, tidak berpihak terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta telah menjual rakyat dan anak-anak Indonesia kepada industri rokok. Untuk meminta beliau mencabut Peraturan Menteri Perindustriannya nomor 63 bulan 8 tahun 2015 atas dasar bahwa Peraturan Menteri Perindustrian ini tidak memiliki dampak yang baik terhadap bangsa Indonesia dan kepentingan pemenuhan hak rakyat Indonesia. Karena apa? Karena peraturan menterinya itu berpotensi menghancurkan sumber daya manusia dan menghambat program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang dalam konteks ini adalah bagian dari upaya pembangunan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Adi Darmawan dan Eko Yulianto melapor.